Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar kembali materi sistem koordinat part 2. Submateri koordinat letak benda. Matematika kelas 6 SD. Yuk kita langsung saja ke materinya. Oke. Di video sebelumnya kita sudah belajar materi sistem koordinat, yaitu tentang membaca dan membuat DNA letak benda. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari video sebelumnya, yaitu koordinat letak benda. Kalau kalian belum tonton video sebelumnya, boleh kalian tonton dulu agar kalian lebih paham materi pada video ini. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita sering sekali menggunakan istilah-istilah seperti pensil terletak di atas meja, tas terletak di atas kursi, kemudian matahari terbit di arah timur dan tenggelam di arah barat, dan ataupun contoh-contoh lainnya. Hari ini kita akan mencoba belajar untuk membaca koordinat letak benda, namun menggunakan tabel. Di sini sudah disajikan tabel. Kemudian nanti akan ada angka untuk garis horizontal, kemudian untuk garis vertikal ada huruf. Tuh. Selain itu juga akan disajikan beberapa gambar agar kita bisa membaca koordinat letak bendanya ya. Untuk gambar yang pertama ini ada gambar topi, selanjutnya ada radio, kamera, jam dinding, buku, dan televisi. Nah, sekarang karena kita sudah lihat di sini ada tabel, kemudian ada huruf dan angka, kemudian ada gambar. Sekarang bagaimana cara kita membaca dari gambar-gambar tersebut, namun kita baca berdasarkan koordinatnya, yaitu tadi yang garis horizontal ya, atau yang angka itu, kemudian garis vertikal yang huruf. Nanti kita baca dari yang garis horizontal baru yang vertikal. Untuk yang pertama kita akan coba membaca topi ya, gambar topi letaknya ada di mana. Nah, coba perhatikan dari garis horizontalnya ada di angka 1, kemudian garis vertikalnya ada di huruf A. Maka gambar topi terletak pada kotak pertemuan antara angka 1 ya tadi dan huruf A, sehingga dapat kita tulis 1A. Oke, atau 1,A gitu. Selanjutnya kita akan coba membaca koordinat letak benda jam dinding. Coba kalian lihat panah yang warna merah ya. Kalian lihat seperti yang gambar topi, kita baca dari yang garis horizontal dulu. Itu ada di angka berapa? Angka 2, betul. Kemudian vertikalnya ada di huruf apa? C. Maka gambar jam dinding terletak pada kotak pertemuan antara angka 2 dan huruf C, sehingga ditulis 2C. Oke, bagaimana? Sudah paham? Oke, lanjut ya. Agar kalian makin paham nih, nanti juga kalian mencoba untuk mencari sendiri ya. Nanti ada kuis setelah ini. Selanjutnya kamera. Coba lihat untuk garis yang berwarna hijau. Dimulai pada kotak pertemuan angka berapa? Angka 4. Betul. Kemudian huruf B. Maka dapat kita tulis gambar kamera terletak pada kotak pertemuan antara angka 4 dan huruf B, sehingga dapat ditulis 4B. Oke,
Oke, selanjutnya ada 3 gambar. Coba kita berlatih ya. Nah, tadi kan sudah ya, gambar topi sudah, jam dinding sudah, kamera sudah. Berarti yang belum itu adalah radio, buku, dan juga televisi. Ayo, sekarang kalian berlatih ya. Kalian coba tentukan di mana posisi radio, televisi, dan juga buku. Tadi udah tahu ya, jadi kalian baca dulu dari yang garisnya horizontal, kemudian vertikal atau dari angka, kemudian huruf. Nah, kalau sudah, sekarang kita langsung aja ya cek jawaban kamu. Kira-kira benar nggak ya jawaban kamu? Oke, yang pertama kita lihat radio. Radio letaknya ada di angka 3. Betul. Hurufnya A. Berarti dapat ditulis letak radio itu ada di 3A. Ayo, siapa yang jawabannya benar? Sekarang lanjut kita ke gambar televisi. Perhatikan panah yang berwarna kuning. Nah, coba di garis horizontal atau terletak di huruf apa tuh? Maaf, angka berapa maksudnya? Angka 2. Kemudian vertikal huruf apa? Huruf E. Maka gambar televisi terletak pada kotak pertemuan antara angka 2 dan huruf E, sehingga dapat ditulis 2E. Ingat, yang horizontal dulu baru vertikal. Selanjutnya yang belum apa? Buku, betul. Nah, buku terletak di mana nih? Pasti benar nih jawabannya ya, kan tadi kita sudah belajar. Jadi buku ini terletak pada kotak pertemuan antara angka 4 dan huruf D, sehingga dapat ditulis 4D. Ayo, siapa nih yang tadi dari 3 soal ini yang masih ada yang salah jawabannya? Gak apa-apa, kita baru belajar. Nanti kalau kalian masih bingung, kalian boleh ulangin lagi videonya sampai kalian paham, oke? Nah, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ya. Nah, ini dia pasangan angka dan huruf 1A, 2C, 4B dinamakan koordinat. Ingat ya, 1A, 2C, 4B dinamakan koordinat. Maksudnya apa? Jadi, koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik di garis permukaan atau ruang. Itu dia ya, jadi bukan 1A, 2C, 4B itu koordinat, tapi apabila tadi adanya pertemuan di suatu titik, nah garis pertemuan itu dinamakan koordinat. Kayak misalkan tadi topi kan letaknya ada di 1A, maka letak koordinatnya itu adalah 1A. Kemudian tadi jam dinding tadi ada di 2C. Kemudian tadi ada kamera tadi ada di pertemuan atau koordinatnya di mana? Masih ingat nggak? Tadi ada di 4B. Kemudian tadi radio ada di 3A, televisi ada di 2E, dan buku ada di 4D. Nah, pertemuan garisnya itu dinamakan dengan koordinat. Nah, bagaimana? Sudah paham belum materi koordinat? Kalau sudah, kita lanjut ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita belajar materi tentang sistem koordinat.
membaca sistem koordinat berdasarkan peta. Kalau tadi kan berdasarkan gambar, sekarang kita membaca sistem koordinat berdasarkan peta. Di sini disajikan peta Provinsi Sulawesi Tengah. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu nanti kita membaca dari garis yang horizontal, kemudian garis yang vertikal. Garis horizontal adalah garis yang terlentang, kalau vertikal itu garis yang berdiri gitu. Atau tadi garis horizontal ini yang kalau berdasarkan peta ini ada di angka, kalau yang vertikal itu ada yang di huruf ya. Nah, untuk nomor 1, kota Banawa terletak pada koordinat 2H. Kita lihat garis koordinat 2H, apakah benar? Ya. Di garis koordinat 2H itu ada kota Banawa, berarti benar. Selanjutnya nomor 2, kota Poso terletak pada koordinat 4F. Kita lihat. Nah, benar ya. Di titik koordinat 4F itu ada kota Poso. Selanjutnya nomor 3, kota Luwuk terletak pada koordinat 9G. Sekarang kita lihat 9G. Ya, jadi 9 di garis horizontal, kemudian vertikal ada huruf G. Berarti benar ya. Jadi 9G itu ada kota Luwuk. Selanjutnya Pulau Menul ya terletak pada koordinat 10A. Berarti 10-nya itu adalah horizontal, A-nya adalah vertikal. Kita lihat. Ya, benar ya. Jadi di 10A itu ada Pulau Menul. Selanjutnya di nomor 5, kota Bengkulu terletak pada koordinat 4C. 7C maksudnya. 7C ya, benar ya. Jadi untuk garis horizontal itu ada angka 7, kemudian garis vertikal ada huruf C ya. Itu. Nah, ini adalah cara membaca titik koordinat berdasarkan peta gitu. Sama kan kayak tadi, kayak sebelumnya berdasarkan gambar gitu. Cuma di sini mungkin kita harus lebih jeli aja melihat gambarnya, karena kalau di peta kan mungkin ada tulisan nama pulau atau nama kotanya itu kurang terbaca gitu. Jadi kita harus lebih jeli. Nanti di video selanjutnya ada soal latihan juga, kalian mengisi sistem koordinat berdasarkan peta. Jika kalian susah untuk membacanya, kalian boleh nanti screenshot gitu ya. Nah, ini adalah cara membaca sistem koordinat berdasarkan peta. Jadi kalian cari titik koordinatnya, ataupun mungkin nanti ada soal kalian cari nama kotanya. Jadi sudah ada titik koordinat, kalian tinggal cari ada kota mana, itu malah lebih mudah gitu ya. Oke. Ayo berlatih. Tadi kan kita sudah belajar nih cara membaca titik koordinat berdasarkan letak benda, dan juga yang kedua, yang terakhir, kita belajar membaca letak koordinat berdasarkan gambar peta. Nah, untuk latihan yang pertama di sini kalian mengisi pada bagian yang rumpang ya, yang titik-titik itu kalian isi. Di sini ada tabel, kemudian ada gambar ya, ada gambar beca, kalkulator, kemudian ada telepon, ada helm, rumah sakit, meja, pohon kelapa, mobil, tempat pensil, motor, rumah, komputer,
kursi gitu. Nah, nanti kalian cari titik koordinat, ataupun jika sudah ada soal titik koordinatnya, kalian cari nama bendanya. Oke? Nama bendanya, isi saja bagian titik-titik yang kosong. Misalkan nih, contohnya telepon. Telepon terletak di posisi 3B. Ini kan contohnya udah ada ya. Jadi telepon terletak di posisi 3B. Nah, untuk nomor 2, helm. Helm terletak di posisi 6 titik-titik. Nah, berarti 6-nya itu garis horizontal. Sekarang kalian tinggal cari yang garis vertikalnya, kira-kira apa gitu ya. Jadi kalian isi bagian yang rumpang, yang kosong. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada gambar peta. Kalian isi, kalian cari titik koordinatnya. Ya, titik koordinatnya. Kemudian untuk nomor 4, kalian cari nama kotanya. Jadi berdasarkan gambar peta ini ya, kalian boleh screenshot atau boleh kalian pause dulu, jeda, boleh ya. Atau masih kurang paham nih untuk mengerjakannya, simak lagi ya videonya gitu. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kalian paham materi hari ini ya. Dan apabila kalian belum paham, silahkan kalian komen di video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.